Halo teman-teman trader, khususnya IK Option. Selamat datang di Learn and Earn ya. Jadi video ini kita buat untuk edukasi bagi para trader bagaimana cara menggunakan indikator ya, trading scalping di IK Option ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tiga indikator ya. Tiga indikator. Yang pertama adalah exponential moving average atau moving average ya. Yang kedua adalah Bollinger Band, ini Bollinger Band. Dan yang ketiga adalah parabolic SARS ya. Jadi indikator ini sangat simpel penggunaannya. Jadi cukup kita mengklik ini ya. Ini indikator, kita klik ya, terus kita bisa langsung cari moving average ya. Jadi kita klik moving average, biasanya di populer tuh muncul ya. Nah, ini moving average. Terus kita tentukan periodnya. Biasanya di angka 20 ya, angka 20, terus kita ganti dengan EMA, exponential moving average. Terus mengenai warnanya juga kita sesuaikan dengan keinginan dan ketebalannya. Lalu kita klik pakai ya. Kemudian yang kedua adalah pemasangan untuk Bollinger Band ya. Jadi di sini Bollinger Band. Ini kita pasang ini default saja 20210 ya. Terus kita bisa pasang juga moving average-nya berapa. Tadi kan sudah EMA, sekarang kita pakai yang SMA ya. Terus langsung memakai. Jadi kita pasang langsung, muncullah seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah kita gunakan adalah parabolic SARS ya. Parabolic SARS dia 0,02, 0,2 warnanya kita setting sesuai dengan selera saja. Kemudian kita memakai ya, muncullah seperti ini ya, titik-titik ini ya. Jadi penggunaan dari indikator ini memang paling populer di dunia ya bagi trader-trader, apakah dia trading forex, saham ya, GFD, ETFs ya, sampai ke cryptocurrency ya, banyak digunakan oleh trader-trader untuk menggunakan indikator ini ya. Yang pertama saya akan jelaskan bagaimana cara kerja dari indikator moving average ya. Moving average ini 20 ini memang sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman ya. Tapi yang eksponensialnya kan ada yang simple ya, ada yang weights ya. Nah, jadi gunakan aja yang eksponensial moving average ya. Oke, jadi cara kerjanya gimana? Nah, kalau kita belajar di forex ya, itu biasanya area EMA ini dijadikan, ini warna ungu ya, ini dijadikan sebagai area resisten ya, area support ya, support. Jadi area support ketika price menyentuh area ini, kemungkinan besar dia balik ya. Ini time frame-nya 10 detik, ini 10 second. Jadi biasanya ketika dia sudah menyentuh area ini, price akan balik. Nah, konfirmasi kita OP-nya, kita ambil posisinya ketika candle ini sudah closing ya. Ketika candle ini sudah closing, baru kita ambil OP, yaitu call ya. Begitu juga ketika dia memotong dan closing candle-nya dia tepat di bawah dari exponential moving average-nya, berarti ini pertanda ada terjadi pergantian tren ya. Ini tren naik, ini menjadi tren turun, biasanya seperti itu ya. Nah ini sudah terpotong, closing-nya di bawah closing candle, ini bisa dijadikan acuan bahwa price akan down ya, price akan down trend ya, ke bawah ya. Ada beberapa teknik yang ntar kita ajarkan kepada teman-teman bagaimana cara bertransaksi di IK Option dengan baik ya.
supaya kita bisa memperoleh cuan ya dalam hitungan menit ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, ketika dia sudah memotong ya, eksponensialnya sudah memotong area dari candlestick tersebut, yang pertama tadi dijadikan sebagai support ya, support kita untuk membeli. Sedangkan ketika dia sudah memotong ya, ini sudah di puncaknya di sini, ini kita jadikan sebagai resisten ya. Resisten dalam arti kata ketika dia sudah menyentuh area ini ya, price akan turun ke bawah ya. Ketika turun ya berarti Anda mengambil posisi put ya, atau menjual ya. Itu simpel sekali cara penggunaannya, dan itu bisa Anda latih-latih ya, latih terus kembali bagaimana cara penggunaannya ya. Nah, terus kita lanjut lagi sekarang. Kita lanjut lagi indikator yang kedua ya. Indikator yang kedua adalah Bollinger Band. Ya, Bollinger Band ini paling banyak digunakan di dunia trading ya. Biasanya dia dipadukan dengan moving average ya. Dan memang juga Bollinger Band ini terbentuk dari moving average ya sebenarnya. Jadi ini namanya pita atas ya. Ini pita atas. Ini namanya pita bawah ya. Pita bawah, dan ada namanya pita tengah, ini warna merah ini ya. Nah, ini EMA 14. Yang ini adalah EMA, ini SMA ya, simple moving average. Ini exponential moving average yang kita setting dari awal tadi ya. Jadi bisa juga digunakan untuk bertransaksi di IG option ya. Nah, jadi acuannya gimana? Pita atas ini kita jadikan sebagai resisten, sedangkan pita bawah ini sebagai support. Sedangkan pita tengah ini bisa kita jadikan acuan bisa sebagai resisten, bisa sebagai support ya. Ketika dia membreak harga seperti gini case-nya dan closing candle, ini bisa dijadikan acuan bahwa price akan mencoba naik menuju ke area resisten ya. Begitu juga sebaliknya, ketika price sudah menembus area pita tengah ini ya, pita tengah ini, dan closingnya di bawah pita tengah ini, berarti menandakan bahwa harga akan mencoba menuju ke area support ya, ini atau area pita bawah yang dijadikan sebagai area supportnya ya di Bollinger Band. Simple sekali. Jadi harga itu terkurung ya, harga itu terkurung oleh dua pita ini. Ada tiga pita, pita atas, pita tengah, sama pita yang paling bawah ya. Jadi makin jauh ya harga dengan pita bawah, ada potensi price akan kuat naiknya ke atas. Begitu juga sebaliknya, jika pita atas makin menjauhi atau turun ya menuju ke area pita bawah, berarti price akan cenderung turun ke bawah ya. Sangat simpel penggunaannya, jadi teman bisa coba terusnya di rumah untuk bertransaksi di IG option ya. Broker percaya untuk trading binary ya. Binary itu dikatakan binar ya. Binar itu karena ada dua pilihan, yaitu call dan put ya. Kalau bahasa saham ini, call ini adalah beli ya, put ini adalah jual ya. Bisa juga kalau orang bilang di saham juga namanya call ini adalah long ya, long, sedangkan put ini adalah short ya. Short itu artinya kalau di saham ya, istilah saham long short, call, put, buy, sell gitu ya. Gitu aja ya. Intinya tujuannya sama, jadi kita bagaimana caranya bisa cuan ya. Nah, saya sudah jelaskan tadi Bollinger Band cara kerjanya bagaimana ya. Yang ketiga adalah kita bahas parabolic SARS ya. Parabolic SARS ini dibentuk oleh titik-titik saja ya, titik-titik ya. Ini saya jelaskan titik-titik ini ya, titik-titik ini. Kalau ketika titik-titik ini di atas, berarti dia down ya. Ketika terjadi perubahan tren, biasanya titiknya turun ke bawah, berarti harganya akan naik ya. Ketika dia turun ke bawah, ada potensi naik.
biasanya ketika dia sudah price atau candlesticknya sudah menyentuh titik tersebut, biasanya titiknya pindah ke atas, berarti menandakan bahwa harga akan turun. Begitu juga ketika harga titik tersebut ditabrak sama candlestick yang seperti ini ya, langsung dia titiknya pindah ke bawah, berarti menandakan bahwa price akan mencoba naik. Jadi ketiga indikator ini bisa kita jadikan acuan ya untuk konfirmasi kita mengambil position ya. Contohnya seperti ini, titiknya ini sudah berada di atas. Nah, apakah kita bisa mengambil posisi put ya atau bagaimana ya? Nah, coba kita aja cobain ambil, kita langsung trading ya. Kita ambil put dulu ya, sebesar 5 US dollar ya. Nah, biasanya kalau dia sudah nabrak, sudah closing candle dan dia melewati dari garis warna biru ini, price akan naik ya, bukan malahan turun ya. Nah, ini dia kalau sudah turun, berarti kita profit hanya di sekitar 13 detik lagi kita menuju profit ya. Coba perhatikan pelan-pelan, karena memang ini durasinya 2, 1, 0. Oke, kita profit ya. Jadi simple sekali penggunaannya untuk teman-teman yang baru belajar di Aiki Option ya. Nah, jadi kita memang jangan terlalu buru-buru ya. Jadi sudah 12 dolar kita profit. Nah, kita lihat juga konfirmasi selanjutnya dari Bollinger Band, dia sudah berada di pita atas, dan ketika kita tunggu konfirmasi perpotongan dari ini. Nah, ini kita lihat juga pita bawahnya sudah terpotong, apakah ada konfirmasi drop atau lanjut ya. Nah, kita lihat juga exponential moving average sudah memotong, berarti bisa kita katakan kita akan mencoba posisi jual dulu ya, posisi put ya, posisi put. Nah, ini juga biasanya price kalau sudah naik kuat seperti gini, biasanya ada correction ya, correction walaupun dia masih posisi uptrend, ada potensi price akan koreksi dulu ya. Kalau bahasa sahamnya itu namanya retracement ya, retracement. Sedangkan bahasa kalau dia dari atas ke bawah ya, seperti ini, berarti namanya retracement. Ketika dari bawah ke atas namanya rebound ya, rebound ya. Kalau di rebound itu bola mentah ya, kalau di basket itu bola mentahan gitu ya, sekitar 5 detik lagi, 4 detik ya. Oke. Nah, sekitar 28 detik lagi. Kalau saya lihat ini harganya sangat sudah jauh ya, tapi ada kemungkinan juga price akan naik ya, cepat gitu naiknya, sehingga kita bisa mengalami kerugian sekitar 12 detik lagi, waktunya sudah selesai. Nah, ini kita lihat bisa aja nih dalam waktu 7 detik dia langsung kuat ke atas gini, berarti kita mengalami kerugiannya. Nah, oke, kita profit lagi. Tadi modalnya 5 dolar, 86%-nya adalah 4,3 dolar ya. Oke ya, simple sekali caranya. Jadi memang jangan terburu-buru, walaupun ini marketnya 24 jam, Anda harus menentukan targetnya dulu ya, target profitnya. Nanti kita bahas di video berikutnya bagaimana cara trading plan-nya ya, supaya kita profit yang sudah kita dapat itu bisa maksimal ya, bisa kita langsung withdrawal ya, dengan target-target tertentu, dan jangan serakah ya. Oke, kalau misalnya konfirmasi itu memang karena scalping ini cepat sekali ya, cepat sekali, jadi memang kadang-kadang kita juga agak bingung juga konfirmasi 3 candlestick ini, konfirmasi 3 indikator, terus kita harus butuh latihan ya. Ketika harga akan mulai jatuh, apakah harga akan mulai naik ya. Jadi kita harus terus memantau potensi dari perkembangan dari harga ya. Bisa jadi harga seperti gini ya, dia namanya sideways ya, sideways baru dia akan drop atau dia akan naik ya. Jadi jangan terlalu banyak berpikir, jangan ada rasa ketakutan ketika bertransaksi bahwa kita akan mengalami loss. Jangan, kita harus pede saja. Tapi ingat, nanti kita akan bahas bagaimana cara
di video berikutnya ya, money management khususnya ya. Dan kita mengatur kalau modal sekian, target sekian, berapa kita harus mengambil posisi yang baik ya. Posisi perlu diketahui bahwa memilih better option ini bisa kita bagi beberapa windows ya. Jadi kita bisa memantau potensi di mata uang mana kita akan transaksi ya. Oke, coba kita tes lagi sekarang. Nah, ini sudah di bawah sekali ya. Saya akan mencoba ngambil posisi call dulu ya. Kita ambil call dulu $5 jadi plus 86%. Nah, ini ada konfirmasi karena dia sudah menyentuh area pita bawah ya. Area pita bawah, price berpotensi untuk up ya ke atas menuju ke pita atasnya dulu ini ya. Tapi seagaknya false juga ya, kita siap-siap sudah rugi sekitar rugi $5 ya. Karena memang ada spreadnya sekitar 14% ya dari harga yang kita pasang. Nah, ini sekitar 19 detik lagi, apakah harga bisa berada di atas harga ketetapan yang telah kita tetapkan atau malahan dia turun sekitar 6 detik lagi, 5 detik, kemungkinannya nggak bisa, kita loss ini. Oke ya, loss karena memang dia sideway ya, dia sideway di beberapa candlestick ini yang dengan sekitar 1, 2, 3 kali terus dia akan akhirnya dia naik benar ya. Coba tadi kita ngambil posisi jangan ngambil posisi dulu karena memang sideway ini biasanya, ingat ya, ketika ada sideway begini akan ada gerakan kuat ya ke bawah atau gerakan kuat ke atas. Jadi ini bisa dijadikan acuan bagi teman-teman ya, untuk bertransaksi di IK option. Ketika ada sideway naik turun begini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle ini ini bisa dijadikan acuan bahwa Anda bisa mengambil posisi call atau put ya, sesuai dengan ininya aja, metodenya ya. Nah, ini kita lihat dia sudah memotong ya, ini eksponensialnya sudah memotong, ada potensi harga akan naik kembali. Saya perhatikan kemungkinan besar dia turun dulu ke sini ya, turun di area sini. Nah, ntar di pita tengah nanti kita ambil posisi beli ya, di pita tengah kita ambil posisi beli. Setelah itu kita ngambil posisi berikutnya adalah kita close ya ketika dia profit. Nah, kita harus bersabar dulu, patient ya, menunggu ketika harga sudah sampai bila perlu sudah menyentuh area Bollinger Band ini, sudah pindah ke atas mungkin 1 titik baru kita ambil posisi beli. Nah, ini sudah di bawah sini, boleh sedikit lagi kita ambil posisi call ya. Oke, kita call aja karena memang ini asumsinya price setelah dia naik ya, kemudian dia turun dan dia akan naik lagi karena memang kita lihat di sini exponential moving average-nya di sini, EMA-nya ya, ini sudah potong ya. Coba kita lihat ini sekitar 22 detik lagi ya, 19 detik ya. Nah, ini sudah profit ya, sudah profit. Sisa 13 detik lagi. Semoga kita bisa cuan kembali ya di sini ya. Ya, 6 detik. Ya, dan tadi kita cuan ini ya. Oke. Jadi sisa tadi runningnya sekitar 25 detik lagi, tapi harga masih jauh ya, di sekitar 2 base. Nah, ini sudah ada gap di sini. Kemudian besar setelah dia membreak ini, price akan terus naik ke atas menuju ke area sini ya, area high-nya di sini. Ya, harga itu selalu ya mencoba untuk mencari harga high dan mengejar harga low-nya. Ketika dia uptrend, dia selalu mengejar harga high-nya. Nah, kita profit lagi. Jadi kapan lagi OP-nya? OP-nya lagi ketika harga turun dulu ke sini. Ya, setelah dia turun ke sini, baru kita ngambil call lagi di sini ya, di pita tengah sini atau di EMA 20 di sini ya. Ya, jadi jangan terburu-buru mengambil OP, FOMO ya, fear of missing ya. Jadi banyak itu trader yang ketakutan ketika ketinggalan momen, dia tidak mau
sabar ya menunggunya ya. Oke, jadi rule-nya ketika dia menyentuh area sini baru kita ngambil posisi call lagi ya. Satu candle lagi kita tunggu. Jadi bersabar saja, jangan terlalu buru-buru ya. Oke, tinggal tunggu. Oke, pindah candle, coba kita ambil posisi beli ya. Bagaimana hasilnya? Kita lihat di finishnya ini, yang warna bendera ini adalah finishnya ya. Finishnya kita lihat, mudah-mudahan harga benar naik ya. Seandainya dia turun dan dia semoga bisa cepat langsung recover ya ke atas. Nah, ini ada gap sini. Nah, ini memang masih aneh ya. Sudah menyentuh pita tengah, ada engulfing di sini ya. Candlenya ini candle tebal gini ya, maksudnya kalau saya bilang ini engulfing, ada potensi price akan terjadi sisa 27 detik lagi menuju profit. Tapi ini harganya saya lihat sudah makin jauh, potensi kemenangan juga makin tinggi ya. Ini udah 1,14, 1,7, tapi bisa jadi price akan kuat turun ke bawah dengan cepat dan kita bisa mengalami kerugian ya. Nah, ini dia sudah mulai naik lagi, kita lihat apakah kita bisa profit. 4, 3, 2, 1 cuan ya. Oke, simpel sekali ya caranya ya. Oke, jadi cuma hanya 3 indikator ini kita bisa jadikan acuan ya untuk bertransaksi di pair manapun ya. Nah, lihat ini ada sideways beberapa kali ya. Ini sideways beberapa kali, kemudian besar ada gerakan kuat ya. Gerakan kuat, nanti kita OP setelah dia resisternya sudah ini ada grafik, kita lihat di sini, kita lihat garis mendatar aja. Nah, sudah break. Ketika dia break begini, tunggu dia turun dulu ya, baru kita call gitu ya. Baru kita bisa mengkonfirmasi price akan benarkah dia naik ya. Nah, targetnya dia biar areanya ke sini ya. Seandainya jatuh juga ya kita sudah siap-siap ya memang mengalami kerugian ya. Untuk di IK option ya, broker terpercaya untuk trading planner ya. Ya, terus kita pantau di sini harganya bagaimana potensi kedepannya. Nah, ini sisa 18-17 detik lagi. Apakah benar price akan naik ya menuju ke area sini atau malahan dia turun ya? Nanti kita lihat terus. Jadi harus bersabar teman-teman. Oke, kita lihat ya, sisa 30 detik lagi menuju ke kemenangan ya, atau menuju ke kekalahan ya. Jadi jangan ini potensi, semoga bisa bercuan lagi ya. 15 second ya. Oke, semoga kita bisa profit ya. 8 detik. Nah, bisa kalau dia turun di bawah garis ini udah kita loss gitu ya. 2, 1, oh come on ya. Sedikit lagi memang belum ini, nanti kita balas ya. Kita cari area-area yang benar-benar bagus ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa Bollinger Band itu dijadikan sebagai area resisten ketika biasanya ada candle seperti ini ya. Candle ini ya, dia sudah menyentuh pita atas, ada potensi dia menuju ke area pita bawah ya. Ketika di area pita bawah, nah, kita lihat di sini, nah, dia sudah menyentuh, mungkin besar harga akan kembali lagi menuju ke sini ya, ke sini, karena memang area di sini yang diinginkan ya dari harga. Seandainya dia naik terus berarti agak sulit untuk kembali ke sini. Dia cenderung akan menembus ini area resistennya dulu ke sini ya, area resisten kita naikkan lagi ke sini. Nah, kita lihat langsung praktek ya dari teman-teman yang transaksi, bisa di Android, bisa di laptop sama saja. Nah, ini apakah sudah di break ininya Bollinger Band-nya? Nah, dia sudah muncul 2 titik di atas, ada potensi harga akan turun ya. Nah, tapi jangan langsung diklik ya, upayakan dia naik dulu ke 50%-nya. Setelah itu baru Anda boleh ngambil posisi put ya. Telat kita ya, harus hati-hati.
targetnya kembali ke sini dia ya, ke sini. Coba tes ke sini. Kalau Anda begitu yakin, Anda bisa mengambil posisi opsi baru lagi ya. Anda bisa mengambil posisi jual kembali ya. Wah, profit ya, benar ya. Dia akan ke sini harganya, benar toh? Setelah dari sini atau dari sini, nah price naik dan call lagi di sini. Nah, dapat kita plus ya tadi ya. Posisi call putnya tadi dapat, ini new lagi ini. Kemungkinan besar dia akan naik dulu ke area pita tengah. Dari pita tengah mungkin besar price akan drop lagi menuju ke pita bawah sini. Atau dia langsung turun ke bawah. Jadi memang kita harus berhati-hati. Oke. Nah, ternyata dia turun ya, masih turun. Wah, berarti melewati dari ininya ya. Kemungkinan besar kalau kita lihat garis trennya, ini sudah mulai terjadi downtrend. Ini kita lihat, perhatikan ya. Kalau kita lihat garis trennya, kita tarik dari sini ke sini. Nah, sudah mulai terjadi downtrend. Berarti ketika terjadi downtrend begini, apa yang harus kita lakukan? Kita lebih aman mengambil posisi jual ya. Nah, ini kita rugi lagi, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita nggak bisa harus melihat chart hanya dari candlesticknya aja. Kita harus melihat secara keseluruhan ya. Minimal itu ada sekitar 300-200 candle kita lihat. Nah, disitulah kita baru tahu arah trennya ya, walaupun memang di scalping kemungkinan besar harga akan kembali ke sini. Jadi ketika dia naik kita harus menjualnya ya. Kita harus menjualnya. Kita lihat di sini dan di sudah atas, coba kita jual dulu ya. Kita jual dulu, kita put ya, semoga bisa profit kita. Ini dia juga sudah menyentuh area pita tengahnya ya, pita tengah. Maksimal dia ke pita atas dan dia jatuh, atau dia langsung dari pita tengah dia langsung menuju ke bawah. EMA-nya juga sudah berada di atas dan tidak tersentuh. Biasanya kalau tidak tersentuh EMA-nya terus ada engulfing di sini, harga kemungkinan besar akan turun kuat ke bawah. Biasanya begitu. Coba perhatikan ya. Ini kita lihat di sini. Nah, ini dia sudah naik ke atas lagi. Kita coba lagi ya ke atas ya. Terus sideways sekitar masih 37 detik lagi. Nah, ini kita sudah terfloating ya, sudah terfloating minus 4,63 ya, masih begitu. Tapi tenang, masih ada 26 detik lagi. Apakah harga akan dalam 20 detik price akan turun? Ini sekitar 10 detik, berarti sisa 2 candle lagi berat yang dia akan turun. Tapi kalau Anda yakin harga akan jatuh, Anda bisa mengambil opsi baru ya. Anda boleh menjual di sini ya. Ini sudah tertinggal di sini, sudah negatif. Anda boleh menjualnya kembali ya. Kita loss ya di sini. Nah, kita coba jual dulu ya, jual dulu. Mungkin besar naiknya ke area pita tengah sini ya, di sini. Nah, baru dia akan drop lagi ke bawah ya. Coba kita lihat di sini secara garis besar. Nah, ini memang sudah terjadi dari garis trennya sudah jadi penurunan ya. Penurunan yang besar, harga akan terus menuju ke area sini ya. Yang ketika dia naik dan ketika harga juga ketika harga turun dia akan menuju ke area lain. Nah, memang kita fokusnya kalau untuk scalping cukup di sini saja, tidak terlalu jauh ya, karena memang ini waktunya durasi juga nggak begitu panjang ya, 30 detik 40 detik ya. 7 5 3 aduh please oh come on man, sedikit lagi ya, sedikit lagi ya udah nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau 2 kali begitu kita stop dulu trade-nya ya, jadi jangan dipaksa dulu trade-nya, karena kalau dipaksa-paksa juga nanti kita akan kehabisan uang kita ya. Nah, jadi begitu saya simpulkan lagi di video ini. Tadi kita telah membahas tentang yang pertama adalah
adalah moving average ya. Ini yang garis warna ungu ini, moving average ya. Exponential moving average 20 itu adalah favorit kami ya dalam bertransaksi. Yang kedua adalah Bollinger Band. Bollinger Band adalah dia pita atas, pita tengah, dan pita bawah ya. Pita bawah ini kuning ya warnanya. Jadi kita artinya Bollinger Band ini dia mengurung harga ya, mengurung harga kemanapun dia pergi, dia pasti kurung harganya, nggak kemana-mana ya. Terus yang sedangkan yang ketiga adalah parabolic SARS ya. Ketika harga sudah di bawah di sini, nanti ada potensi up. Ketika harga Bollinger Band-nya di atas ini, berarti ada potensi downtrend ya. Sangat simpel, gampang untuk digunakan bagi teman-teman yang bertransaksi di IKEY option ya. Jadi gunakan akun Anda dengan baik dan jangan serakah ya. Oke, mungkin sekian dulu aja video kali ini kita bahas. Semoga teman-teman bisa profit ya ke depannya dan jangan serakah ya. Oke, sekian, terima kasih. Mahir Trading Live. Wassalam.